Penipuan yang mengatasnamakan bea cukai untuk lingkup nasional ini sudah mencapai 7.500-an kali. Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Nila Irda dalam Tribun Podcast. Senang sekali hari ini kembali bisa menemani Tribuners untuk berbincang pastinya dengan narasumber yang hari ini sudah hadir di studio podcast kita. Ini sepertinya suka bikin deg-degan kalau misalnya lagi perjalanan ke luar negeri terus kembali ke Indonesia tapi bawa barang-barang yang kayaknya akan dikenai bea cukai gitu ya. Benarkah seperti itu? Kita sapa dulu Tribuners, sudah ada Kepala Kantor Bea Cukai Surakarta, ada Ibu Yeti Yulianti. Ibu, terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan saya pagi hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Nila. Ya, Bu Yeti, tadi sempat saya singgung, betul tidak sih ketika kita berbicara soal bea cukai ini, pasti yang dibahas soal bagaimana keluar dan masuknya barang dari luar negeri yang memang dibidangi oleh bea cukai. Iya. Gini ya Tribuners, Mbak Nila. Jadi kalau bea cukai kita lihat dulu dari kata-kata bea dan cukai ya. Bea itu sendiri artinya pungutan negara yang dikenakan terhadap keluar masuknya barang. Keluar masuknya barang dari mana? Dari dalam dan dari luar negeri gitu. Dari di seluruh Indonesia. Itu dikenakan bea. Gitu. Jadi bea itu ada ada bea masuk dan ada bea keluar. Kalau bea masuk pasti untuk barang yang masuk ke dalam negeri. Kalau keluar sebaliknya. Kalau bea keluar ini sebenarnya tidak semua barang kita kenakan bea keluar, cuma 5 jenis saja. Nah, antara lain tuh logam mineral, terus kayu dan kulit, ada CPO, ada kelapa sawit gitu. Kalau bea masuk, semua kita kenakan bea masuk. Tapi memang kita berikan juga pembebasan terhadap barang-barang tertentu, misalnya barang-barang yang dibawa untuk keperluan perwakilan asing gitu. Barang-barang, kalau barang kiriman itu barang-barang yang nilainya di bawah $3 itu bea. Kalau cukai ini adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu artinya kita harus kenakan cukai karena barang-barang itu mungkin bisa memberikan dampak negatif untuk masyarakat atau lingkungan. Juga memang harus dibatasi pemakaiannya, juga konsumsinya harus dikendalikan. Gitu. Itu cukai gitu. Jadi kalau kita lihat dari bea dan cukainya itu artinya seperti itu. Tapi kalau untuk lebih luas lagi, bea itu berasal dari kepabeanan. Kepabeanan ini institusi. Kalau mungkin kalau di luar negeri kita kenal dengan customs ya. Seperti itu. Jadi bea dan cukai ini sebenarnya dua makna atau dua penjelasan yang berbeda ya, Bu Yeti ya. Kemudian ini karena hari ini saya ingin mengenal lebih dekat bea cukai ini sendiri seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa. Dari penjelasan Bu Yeti itu tadi yang mengarah soal bea dan cukai, kemudian apa saja yang dilakukan. Ini tugas-tugas dari bea cukai ini sendiri itu seperti apa sih Bu Yeti? Kalau tugas dari bea cukai ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu revenue collector, kita memungut penerimaan negara bersama teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak PPN, PPNBM, PPH, dan teman-teman dari DJKN untuk PNBP gitu. Terus kemudian yang kedua community protector. Community protector ini kita melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, masuknya barang-barang yang dilarang. Kemudian ada industrial assistance, kita membantu masyarakat meningkatkan industri dalam negeri. Kemudian trade facilitator, kita memberikan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pertumbuhan industri juga gitu. Ada 4 tugas utama. Tugas utama. Jadi bukan cuma memungut penerimaan negara aja. Betul, itu tadi kalau untuk tugas dari bea cukai sendiri, apakah fungsinya juga sebenarnya masih berkaitan soal itu atau ada penjelasan lebih luas lagi, Bu? Mungkin kalau masyarakat mengenalnya cuma bea cukai ini cuma mungut bea masuk dan cukai gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi ada dua tugas dan fungsi, yang industrial assistance dan trade facilitator itu kita ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah gitu. Jadi sekarang ini yang sedang kita fokuskan adalah
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kinerja UMKM gitu. Jadi Bea Cukai memberikan asistensi terhadap UMKM terutama yang punya potensi untuk ekspor. Kita bekerja sama juga dengan, kalau di Pemkot itu kita dengan Disperindak, dengan Dinas Koperasi dan UMKM, juga dengan karantina misalnya. Terus kita juga memberikan fasilitas. Fasilitas ini berupa pembebasan untuk industri kecil menengah gitu, namanya KITE IKM, kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil menengah gitu. Oke, jadi tidak hanya mengurus barang yang keluar masuk saja, tapi juga menggiatkan UMKM agar barang-barangnya ini tidak hanya beredar di Indonesia saja ya, Bu Yeti ya, tapi juga bisa diperkenalkan ke luar negeri. Betul, bisa diekspor ya, betul. Oke, baik Bu Yeti, ini selain tadi beberapa tugas dan juga fungsi dari Bea Cukai begitu ya terkait produk masuk dan keluar dari Indonesia atau masuk ke Indonesia, ini beberapa hal yang juga jadi concern adalah soal adanya oknum-oknum Bu Yeti yang melakukan penyelundupan barang-barang yang juga masih jadi problems yang cukup besar juga. Ini kemudian bagaimana Bea Cukai untuk menangani hal itu? Ya, kalau untuk penyelundupan, karena Indonesia ini kan letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara-negara luar ya. Contohnya kalau di laut itu di daerah Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun, Batam. Kalau di daratnya itu di Kalimantan Barat ada di Entikong, ada Sintete. Kalau untuk udara ya di semua bandara internasional itu orang biasanya melakukan penyelundupan gitu. Jadi kita karena sekarang juga modus penyelundupan juga semakin canggih, tentunya kita juga harus mengimbangi dengan cara yang canggih juga ya. Kalau tentunya kita harus meningkatkan pengawasan yang lebih kuat lagi. Kita membentuk banyak sebenarnya unit-unit pengawasan khusus. Kemudian kita juga tentunya menggunakan IT, artificial intelligence juga. Kemudian kalau dari jumlah SDM memang tidak bisa sebenarnya, memang harus diakui kita tidak mungkin menempatkan pegawai di seluruh tempat-tempat di mana kemungkinan adanya penyelundupan seperti itu. Belum lagi karena negara Indonesia ini kepulauan, jadi banyak pulau-pulau yang ada pelabuhan-pelabuhan tidak resmi, pelabuhan tikus yang bisa juga digunakan untuk orang-orang melakukan penyelundupan. Jadi kita selama ini bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya gitu, baik di darat, di laut maupun di udara. Karena dengan melakukan sinergi dengan aparat penegak hukum, tentunya kewenangan kita akan menjadi lebih luas lagi. Gitu. Kita bersama-sama menegakkan hukum baik di laut, di darat maupun di udara. Dan melihat sektor-sektor atau melihat beberapa wilayah ya Bu Yeti ya, yang mungkin sebenarnya ini tidak terlalu diperhatikan, tapi justru itu menjadi peluang oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelundupan. Gitu. Ya ini penyelundupan yang tadi sudah kita bahas Tribuners, semakin canggih orang-orang yang berusaha melakukan penyelundupan ya Bu Yeti, tapi Bea Cukai juga nggak mau ketinggalan karena memang harus semakin pintar juga untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Kita lanjutkan Bu Yeti, selain penyelundupan yang juga jadi problems besar begitu ya belakangan di Indonesia, penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai ini juga belakangan sepertinya rawan sekali dan sering sekali kita dengar penipuan berbagai cara ya, bisa saya sampaikan Bu Yeti. Ini sejauh ini sudah berapa laporan yang diterima Bu terkait penipuan mengatasnamakan Bea Cukai? Iya, Mbak Nila, kalau untuk penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai untuk lingkup nasional ini sudah mencapai 7.500-an kali ya. Cukup banyak penipuan, juga ya Bu, banyak sekali. Nah ini sebenarnya kalau dari kami dari Bea Cukai, kita selalu mengingatkan masyarakat baik melalui medsos maupun iklan layanan masyarakat bahwa jangan mudah untuk tergiur hal-hal yang yang bisa menyebabkan kita ditipu gitu. Betul. Tapi kalau memang sudah sudah terjadi penipuan, artinya yang bersangkutan sudah mentransfer uang dan sebagainya ke si penipu, itu Bea Cukai bukan ranah Bea Cukai lagi, itu kita hanya bisa menyarankan untuk melaporkan ke kepolisian. Gitu. Tapi kalau sebelumnya sebenarnya kita sudah banyak di media sosial baik di Instagram, Facebook atau dalam kesempatan tertentu kita
selalu mengingatkan. Itu modusnya seperti apa sih Bu Yeti? Mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa misalnya? Ya, modus ini berbagai macam ya modus ya. Ada yang penipuan melalui online shop ya, ada yang lelang palsu. Lelang palsu ini bea cukai menjual mobil, kendaraan bermotor, elektronik dengan harga murah gitu. Atau juga mengiming-imingi handphone atau barang-barang lain dengan pembelian harga murah gitu. Terus juga ada yang barang kiriman dari luar negeri yang biasanya tuh dimulai dengan perkenalan, kemudian ada hubungan khusus, hubungan romansa gitu ya. Betul, jadi yang bersangkutan dijanjikan, ini loh nanti saya kasih kamu barang sekian, tapi nanti tolong ditebus di bea cukai gitu. Itu seperti itu yang paling utama ya. Yang utama ada seperti itu. Penipuan-penipuannya. Artinya memang si pelaku penipuan ini juga tidak hanya satu kali mencoba, tapi mendekati si calon korbannya juga ya Bu Yeti ya, untuk meyakinkan agar nantinya mau mengambil atau menebus barang dari bea cukai. Tapi kan kalau penipuan ini kan sebenarnya bukan cuma di bea cukai aja, mungkin ya di semua segi ya. Penipuan ini pasti ada sindikatnya. Betul mereka sekali. Pasti sudah ada jaringannya ya. Ada yang tugasnya menarik korban, menarik perhatian korban. Ada yang tugasnya misalnya membuat situs-situs palsunya, gitu seperti situs lelang palsu. Sekarang kan ada yang jadi pura-pura jadi petugas bea cukai yang nanti akan dihubungi oleh bersangkutan, seperti itu. Itu memang sudah ada jaringannya gitu. Jadi masyarakat memang harus ekstra hati-hati ya, jangan sampai tergoda dengan iming-iming yang barang murah atau barang lelang palsu gitu. Harus penuh tanda tanya dulu ya Bu Yeti ya. Kalau ada barang-barang murah yang tiba-tiba ada orang yang sebenarnya tidak terlalu kenal tapi berusaha untuk masuk dan menawarkan si barang-barang murah ini. Sebenarnya ciri-cirinya dari si pelaku penipuan ini bisa dilihat tidak sih Bu, atau bisa diketahui sebelumnya tidak, agar nantinya masyarakat mungkin atau bahkan saya sendiri yang tiba-tiba dihubungi seseorang ini bisa langsung waspada begitu? Iya, kalau ciri-cirinya antara lain ya, harga barang dan pungutan yang diinformasikan itu tidak wajar, itu udah pasti ya. Sangat murah itu sudah pasti, itu kita harus was-was ya. Di transaksi online juga begitu. Kemudian biasanya calon korban ini mendapat iming-iming akan diberikan barang-barang mewah atau uang dengan nilai yang besar, dengan nilai yang fantastis. Kemudian biasanya orang itu yang mengaku sebagai petugas menghubungi dengan nomor handphone pribadi. Itu berarti itu kita harus sudah mulai curiga nih kalau dengan handphone pribadi. Kemudian kalau untuk lelang tadi yang saya udah sampaikan, biasanya ditawarkan di lelang situs yang tidak resmi, bukan situs yang resmi. Ini juga masyarakat nih sekarang harus lebih cerdas juga nih, harus tahu mana yang resmi, mana yang nggak resmi ya. Kalau yang tidak resmi ya udah lupakan aja, itu berarti ditipu kan. Kemudian tujuan transfer biasanya juga rekeningnya itu atas nama pribadi. Kalau instansi kan tidak mungkin nomor rekeningnya itu nomor rekening pribadi, karena masuknya kan ke kas negara, pasti itu bukan rekening pribadi gitu. Kemudian juga sama diiming-imingi pungutan-pungutan yang tidak wajar, dan biasanya di akhir kadang-kadang mereka suka melakukan ancaman. Kalau kalau kita tidak mentransfer, kita akan dikenakan hukuman, dikenakan sanksi atau dikenakan hukuman penjara. Biasanya mereka itu senjata terakhir mereka seperti itu kalau yang bersangkutan tidak mau transfer. Tapi kita tidak boleh panik ya, pasti kita harus berpikir jernih gitu, jangan sampai ikut dalam ini mereka gitu, skenario mereka. Gitu betul sekali. Ini yang bisa saya garis bawahi sekali lagi nih Tribuners, yang paling terlihat ya Bu Yeti, ini adalah situs yang tidak resmi. Jadi ketika ada yang mencoba untuk menawarkan barang-barang dari luar negeri dari situs yang tidak resmi, harus hati-hati atau harus waspada. Nomor rekening atau nomor ponsel yang dipakai untuk menelepon. Kemudian rekening, kalau rekeningnya pribadi bukan rekening atas nama negara, ini harus waspada juga, dan ancaman
ancaman. Biasanya ada ancaman juga yang dilakukan begitu ya oleh oknum-oknum atau sindikat lah bisa saya katakan seperti itu. Oke. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Bu Yeti soal modusnya, soal ciri-cirinya. Kemudian bisa disampaikan juga Bu Yeti ke Tribuners. Ini ketika antisipasi yang bisa kita lakukan agar tidak terjerumus, agar tidak terlibat penipuan begitu ya yang mengatasnamakan bea cukai, ini seperti apa? Ya, kalau yang tadi sudah saya sampaikan ya tadi, untuk kita harus teliti apakah ini situs resmi atau tidak. Nah, kalau untuk barang kiriman biasanya dari online shop ini kita bisa mengecek sebenarnya resinya kita bisa cek di situs website bea cukai untuk barang kiriman. Jika memang di situ benar asli itu akan muncul nanti nomornya, pajaknya, biaya masuknya berapa, si penerimanya siapa, nanti akan muncul. Kemudian nanti akan ada kode billing. Tapi kalau di situ tidak muncul, itu berarti sudah dipastikan bahwa paket itu tidak pernah ada. Gitu. Itu bisa kita lakukan pengecekan di situ. Dan juga tadi kalau memang si penipu memberikan nomor rekening, sebenarnya ini tips aja kalau rekening kita bisa cek di rekening sekarang kan kita udah bisa ngelihat ini rekening ini ada kan biasanya ada tuh kalau rekening itu pernah dipakai untuk penipuan ada biasanya ada review dari ini di situ di rekening.id kalau nggak salah tuh ya, cek rekening.id gitu. Itu bisa juga digunakan oleh masyarakat gitu. Ya, itu tadi yang bisa dilakukan ya, dan jangan lupa jangan cepat panik, jangan mudah percaya gitu. Ya, jangan cepat panik, jangan mudah percaya, dan yang paling penting adalah jangan langsung tergiur ya, Bu Yeti ya, dengan barang-barang yang ditawarkan dengan murah. Ini selain resi atau nomor rekening juga yang ini umum biasanya saya lakukan adalah dengan mengecek nomor ponsel. Kan ada aplikasi juga ya, Ibu ya, untuk mengecek nomor ponsel yang bisa terdeteksi apakah nomor ponsel ini penipu atau bukan. Oke, betul. Artinya kita dimudahkan juga ya, Ibu ya, dimudahkan untuk bisa melihat tadi dari resi, dari nomor rekening agar tidak tertipu lah ibaratnya dengan hal-hal seperti itu. Oke. Kemudian ini kalau semisal Bu Yeti ada yang sudah terhasut begitu ya, atau mungkin sudah menjadi korban, kalau mau melaporkan ini bisa melaporkan kemana, Bu? Kalau untuk informasi bisa disampaikan kalau di kantor pusat Bea Cukai di Bravo Bea Cukai nomornya 1500225. Untuk Bea Cukai Surakarta sendiri kita menyediakan nomor WhatsApp nomornya 0896 444 50.000 atau juga bisa mengirimkan pesan ke kami melalui medsos Instagram dan Facebook di akun Bea Cukai Surakarta. Untuk informasi. Tapi kalau sudah terjadi seperti tadi di awal saya sampaikan, ya berarti itu kasusnya sudah pidana penipuan. Sudah ke ranah kepolisian. Jadi jangan sampai terjadi, sebaiknya cek dulu, tanyakan dulu informasi ke kami. Ada Bravo Bea Cukai tadi ya. Bravo Bea Cukai. Bravo Bea Cukai di Bea Cukai Pusat di 1500225 Tribuners. Kalau di Bea Cukai Surakarta tadi bisa ke sosmednya Bea Cukai Surakarta atau ke nomor ponsel. Ini 089 6444 50.000. Ya, seperti itu ya, Bu Yeti ya. Ini banyak sekali problems yang kemudian ditangani begitu ya, Bu Yeti sama Bea Cukai. Belum soal penyelundupan, belum soal penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai, belum juga masalah barang ekspor dan juga impor yang juga jadi concern dari Bea Cukai. Kalau dari Bu Yeti sendiri ini ke depan harapannya untuk Bea Cukai itu seperti apa sih, Bu? Kalau untuk harapan saya khususnya untuk Bea Cukai Surakarta ya, saya berharap semua pegawai di Bea Cukai Surakarta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selalu mengedepankan integritas gitu. Dan saya minta seluruh pegawai juga memberikan kinerja dan prestasi terbaiknya untuk negeri ini. Saya
selalu dalam setiap pesan saya selalu menyampaikan quote dari Ibu Menteri Keuangan, jangan pernah lelah mencintai negeri ini gitu. Nah, seperti apa? Ya tentunya dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dengan kinerja yang baik, seperti itu. Dan ini Mbak Nila, saya juga menyampaikan bahwa Bea Cukai Surakarta tahun 2023 ini kami akan maju untuk dinilai supaya nanti bisa lolos menjadi kantor yang berpredikat WBBM, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kalau tahun 2021 kemarin kami sudah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Barangkali dalam kesempatan ini saya juga boleh ya menyampaikan untuk seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, seluruh media juga kami mohon dukungannya agar Bea Cukai Surakarta bisa melaksanakan tugasnya, memberikan layanan yang prima kepada masyarakat, melakukan pengawasan seperti yang diinstruksikan oleh pimpinan dengan selalu mengedepankan integritas gitu. Karena kami juga punya tagline bahwa Bea Cukai Surakarta senantiasa menjaga integritas dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Bea Cukai Surakarta selalu menjaga integritas untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti itu. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bea Cukai yang pasti adalah untuk meningkatkan integritas ya, Tribuners ya. Kemudian Bu Yeti, boleh disampaikan closing statement sebelum saya closing, Bu Yeti. Ini kan tadi dari pembahasan kita sudah jadi tahu tugas dan juga fungsi dari Bea Cukai, kemudian bagaimana mengatasi penyelundupan, kemudian penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Boleh Bu Yeti, silahkan ke kamera. Ya. Terima kasih. Jadi setelah menonton video podcast ini, saya berharap masyarakat yang tadinya hanya mengenal Bea Cukai itu ada di bandara atau di pelabuhan internasional, sekarang ini sudah mengetahui bahwa tugas dan fungsi Bea Cukai itu ada melakukan pemungutan penerimaan negara, kemudian sebagai community protector, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, kemudian juga mendorong industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan industri luar negeri dengan memberikan asistensi dan memberikan fasilitas kepada industri untuk dan juga salah satunya mendorong UMKM agar bisa naik kelas. Dan selanjutnya dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai, saya juga berharap bahwa masyarakat lebih hati-hati lagi, lebih was-was dalam menerima informasi yang berkaitan dengan penipuan. Tadi sudah disampaikan bagaimana ciri-ciri penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai dan bagaimana tips-tips untuk menghindarinya. Seperti itu. Ada beberapa hal soal pungutan, kemudian community protect, dan juga mendorong industri Indonesia agar bisa dikenal di luar negeri, begitu ya Bu Yeti. Bu, sedikit betul tidak sih? Ini pertanyaan dari saya. Kalau Bea Cukai ini ditakuti oleh orang-orang yang baru balik dari luar negeri yang membawa barang-barang yang mungkin akan dikenai Bea Cukai. Sebenarnya kalau mereka paham aturan, saya rasa tidak perlu ada ketakutan. Ya, karena ada batasan-batasan barang-barang seperti apa yang kita kenakan bea masuknya. Ada juga yang bisa kita berikan pembebasan. Kalau memang itu barang-barang yang baru, barang-barang yang jumlahnya tidak wajar, kalau itu memang sudah pasti kita kenakan bea masuknya ya. Tapi kalau misalnya barang-barang pindahan yang memang dipakai, yang memang kita nanti Bea Cukai di sana petugas di sana kan akan menilai ya itu apakah itu pemakaian wajar atau tidak. Kalau memang masuk membawa 10 tas itu kan tidak wajar. Itu kan pasti harus dikenakan bea masuk. Kan kalau tidak dikenakan bea masuk, ini kan artinya kan kita juga di dalam negeri misalnya kan kita punya nih tas juga kita produksi kan. Kalau dari luar kita masuk banyak jualan tas dari luar terus nggak
nggak dikenakan biaya masuk kan, yang di sini industri dalam negeri kan jadi tutup juga ya, iya, Bu ya. jadi sebenarnya luas lah. Kadang-kadang orang itu kan cuman melihat dari skup kecil aja ya. Ini saya masukin barang sama biaya cukai dikenakan biaya masuk. Mereka nggak melihat jauh ke depan gitu. Kenapa itu semua ada aturan-aturannya gitu. Kenapa kita nggak boleh bawa barang banyak untuk dijual dalam negeri boleh, tapi harus dikenakan biaya masuk. Yes. Jadi jangan yang kemudian nggak mau dikenakan biaya masuk ya Ibu ya, karena ya itu harus bertanggung jawab begitu dengan barang-barang yang dibayar dari luar negeri. Jadi kalau tidak melakukan kesalahan artinya tidak harus takut. Dan sekarang itu kan banyak justip ya betul. Kan? Justip kan mereka ini kan bukan ini kan untuk keperluan komersil. Mereka kan juga dapat keuntungan. Yes, betul kan? sekali. Oke, seperti itu Tribuners. Jangan takut kalau misalnya merasa tidak membawa barang yang berlebih. Tapi kalau membawa barang yang berlebih harus sadar kalau harus membayar biaya dari barang-barang yang dibawa itu ya. Jadi seperti itu. Oke, Tribuners sudah punya gambaran yang cukup luas juga ya soal bea cukai yang ternyata memang tidak hanya mengurus masalah barang yang keluar dan masuk dari Indonesia atau dari luar negeri, tapi juga beberapa hal lain juga dibidangi oleh bea cukai ini. Bu Yati, terima kasih banyak sudah memberikan gambaran juga untuk Tribuners, yang mana Tribuners jadi tahu gimana cara mengatasi penipuan atas nama bea cukai, gimana bea cukai konser mengatasi penyelundupan. Semoga pembahasan kita hari ini menjadikan manfaat yang besar juga untuk Tribuners dan bisa dipetik begitu apa hal-hal yang harus diwaspadai apabila kita tertipu begitu ya, atau ada modus-modus yang mengatasnamakan bea cukai. Bu Yati, sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Senang sekali bisa datang ke kantor kita hari ini. Saya closing dulu, nanti kita berbincang lagi Bu Yati. Demikian podcast kita Tribuners pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk nantikan podcast dengan narasumber-narasumber lainnya masih bersama dengan saya. Selamat pagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.